Sejawat sekalian, terima kasih untuk berkenan mengikuti slide yang sudah saya siapkan ini untuk membantu sejawat sekalian untuk bisa memanfaatkan aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau mengatasi banyak kesulitan dengan maraknya pandemi yang sedang berlangsung ini, dan kita dapat bertatap muka secara virtual tanpa harus bertemu on-site, dan ini memenuhi konsep untuk bisa melaksanakan physical distancing. Jadi, apa yang akan saya sampaikan adalah tentang tatap muka di ruang virtual melalui moda multi layar, dan saya tidak memiliki disclosure atau keterkaitan dengan aplikasi yang akan saya sajikan ini. Ya, secara khusus apa yang akan saya sampaikan adalah pemanfaatan aplikasi Zoom. Saya sendiri bekerja di Departemen Bedah di Divisi Bedah Plastik, RSCM, dan sekaligus juga sebagai staf di FKUI. Sebenarnya ada berbagai aplikasi pilihan, misalnya kita bisa menggunakan Skype, Webex, Discord, Google Meet, dan diantaranya adalah Zoom yang menjadi pilihan saya untuk membagikan pengalaman dalam pemanfaatannya. Tentu dalam skala yang lebih kecil, kita juga bisa memanfaatkan sosial media atau media sosial yang lain, seperti misalnya dengan menggunakan Facebook, atau bahkan dalam jumlah yang sangat kecil bisa menggunakan WhatsApp, dan juga beberapa media sosial yang lain yang sudah banyak dikenali oleh masyarakat pada umumnya dan netizen pada umumnya, namun jumlahnya terlalu kecil. Nah, apa yang ada di dalam slide ini akan dapat mengakomodasi kebutuhan kelas yang lebih besar. Misalnya Skype pada platform yang dasar, dia dapat mengakomodasi peserta sampai 50, sementara kebanyakan yang lain dapat mengakomodasi sampai 100. Di antara mahasiswa mungkin saja sudah banyak cukup terpapar dengan pemanfaatan Discord oleh karena dia bisa digunakan untuk gaming, tetapi itu tidak akan saya bagikan. Baik, sekali lagi saya tidak memiliki disclosure tentang penggunaan aplikasi Zoom. Pada dasarnya aplikasi ini dapat membuat kita penggunanya berbagi, berkomunikasi melalui ruang chat yang pada umumnya dikerjakan dengan menggunakan teks. Aplikasi ini juga tentu saja oleh karena sifatnya yang multi-screen, multi-layar, maka komunikasi bisa dikerjakan langsung secara tatap muka antar layar. Kemudian, dia juga menyediakan fitur screen sharing. Dalam hal ini, misalnya kalau kita mau memberikan kuliah pada peserta yang ada di dalam ruang virtual bersama kita, atau di dalam kelas yang kita bangun secara virtual, kita buat secara virtual, maka slide melalui PowerPoint ataupun Keynote atau aplikasi yang lain dapat di-share sehingga semua peserta dapat mengikuti presentasi kita langsung mengikuti slide to slide. Dokumen tidak hanya PowerPoint atau tidak hanya slide presentasi, tetapi juga beragam dokumen yang lain, termasuk Word, Excel, PDF, bahkan dokumen-dokumen foto, JPEG, TIFF, dan sebagainya. Kemudian, cukup menarik bahwa aplikasi Zoom ini dapat disertai juga upaya untuk mengendalikan mikrofon, oleh karena host atau tuan rumah dapat mengaktifkan mikrofon, memberikan mikrofon aktif kepada partisipan yang akan menyampaikan pendapat atau memberikan komentar atau bertanya. Sementara tuan rumah atau host juga dapat membuat semua peserta mikrofonnya tidak aktif atau membuat semua mikrofon tidak aktif kecuali pembicara. Selain itu, fitur ini juga punya tombol hand raise. Jadi artinya mereka yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin bersuara bisa mengangkat tangan melalui clicking tombol angkat tangan. Lalu, tentu saja aplikasi ini seperti banyak aplikasi yang lain dapat dimanfaatkan di berbagai gawai, termasuk juga
yang paling enak dengan menggunakan laptop dan desktop, leluasa, tetapi juga bisa dimanfaatkan pemanfaatannya melalui smartphone. Selain share screen atau berbagi layar, fitur file sharing juga disediakan pada ruang chat. Artinya, ada dokumen yang dapat dibagikan dan diberikan kepada peserta seluruhnya ataupun diberikan secara privat. Cukup menarik yang pada banyak aplikasi yang lain tidak dijumpai. Tentu tidak hanya satu-satunya Zoom ini yang dapat menyediakan aplikasi tersebut. Bagaimana mengakses Zoom? Relatif sederhana, tentu semua partisipan harus terkoneksi dengan jaringan internet. Akses bisa diberikan gratis, walaupun tertulis bahwa akses gratis ini bisa digunakan selama 40 menit, tetapi pada dasarnya 30 menit adalah waktu efektif untuk memanfaatkannya. Jadi, sejawat sekalian dapat menyiapkan partisipan, peserta yang akan bersama-sama di ruang virtual dengan sejawat untuk bersiap pada waktunya. Dalam hal ini diharapkan tepat waktu, on time, agar tidak terbuang waktu sia-sia. Namun, kalau semua orang sudah memahami atau sudah mengerti, kita juga dapat segera membuka ruang baru secara gratis untuk termin berikutnya dan relatif tidak terbatas. Hanya saja, tautannya merupakan tautan baru sehingga harus dibagikan kembali kepada semua peserta. Ruang virtual ini juga mudah dibuka melalui halaman rumah untuk aplikasi Zoom dan dapat digunakan untuk kelas yang besar, lebih dari 20 orang. Untuk langganan yang standar, kelas dapat dibuka untuk 100 layar. Bagaimana membuka ruang virtual melalui aplikasi Zoom? Pada dasarnya, dibutuhkan proses mendaftar atau sign in yang dapat dilakukan melalui SSO atau juga melalui Google dan bahkan Facebook. Nah, dalam slide ini tampak contoh akses melalui SSO. Di situ kita lihat Anda dapat mendaftar melalui tombol sign up, tak berbayar tentu saja. Kemudian sejawat dapat mengikuti pertemuan atau ruang yang sudah disediakan oleh tuan rumah atau pihak lain, atau sejawat membuat ruang virtual dengan host a meeting. Ya, pada waktu mendaftar, sejawat memerlukan mengisi data secara singkat, cukup cepat, melalui fitur yang disediakan untuk pendaftaran. Dan untuk peserta, bahkan memasuki ruang virtual sangat mudah oleh karena tinggal klik pada tautan yang diberikan oleh host atau pembuat atau pengundang atau penyedia ruang virtual. Dan klik tombol join seperti tampak pada gambar yang ada pada slide ini adalah tampilan yang dapat ditunjukkan ketika kita mengakses melalui Google. Dengan clicking the meeting, join the meeting seperti yang ditunjukkan oleh anak panah pada gambar tersebut, sejawat dapat langsung masuk pada pertemuan atau pada ruang virtual yang disediakan. Nah, bagaimana dengan Anda yang ingin membuka ruang virtual? Pada dasarnya Anda perlu menekan tombol New Meeting, yang artinya ini disediakan untuk Anda membuka ruang virtual baru. Dan Anda perlu mengisi data pertemuan yang dirancang, khususnya nama dan waktu kapan pertemuan dimulai, serta berapa lama pertemuan Anda rancang. Pengaturan lanjut mengikuti fitur yang tersedia pada tombol New Meeting ini, diantaranya adalah pengaturan zona waktu, tentu saja Anda pilih zona Jakarta atau Bangkok, sama saja. Kemudian apakah ruang yang Anda buat ini merupakan ruang yang berulang atau tidak? Recurrent meeting for every week, gitu misalnya. Lalu Anda dapat membuat identitas pertemuan, lalu menyediakan kata sandi, dapat juga Anda pilih tanpa kata sandi. Lalu bagaimana fitur aktivasi video serta suara, dan dapat terhubung dengan kalender.
Pada slide ini dapat sejawat kenali ketika sejawat membuka ruang virtual, maka sejawat dapat mengisi topik atau nama kelas yang sejawat buka atau ruang virtual yang sejawat buka. Kemudian di situ terdapat isian tanggal beserta jam, time zone-nya, dan apakah ruang virtual ini dapat dibuat berulang, misalnya pada hari yang sama, pada jam yang sama, untuk setiap pekannya. Kemudian ada identitas ruang atau identitas meeting, ya, identitas pertemuan atau identitas kelas. Apakah sejawat memerlukan kata sandi atau tidak? Kemudian bagaimana fitur aktivasi video serta audio yang dapat sejawat buka baik untuk sejawat sendiri maupun untuk peserta. Dan juga ruang virtual yang sedang sejawat rancang bisa sejawat hubungkan ke berbagai jenis kalender, termasuk iCal untuk Mac, kemudian juga pada Google Calendar, Outlook, serta kalender yang lain. Ya, lebih lanjut, pada tampilan ini, sejawat dapat mendeteksi copy invitation. Dalam hal ini adalah tautan dapat sejawat copy secara otomatis dengan menekan tombol copy invitation, dan tampilannya seperti yang ada di bagian bawah itu. Tampak terdapat nama pertemuan yang sejawat buat, waktunya baik hari maupun tanggal serta time zone. Kemudian terdapat tautan yang ada di bagian join Zoom meeting. Lalu diikuti dengan identitas pertemuan beserta passwordnya. Kalau sejawat mau melakukan perubahan, tentu saja sejawat dapat menekan tombol edit. Atau bahkan kalau membutuhkan menghapusnya atau membatalkan, maka dapat juga karena sudah disediakan fiturnya. Bagaimana dengan tampilan layar? Pada sisi kiri adalah tampilan layar, misalnya kalau jumlah peserta baru sedikit atau memang dirancang dalam jumlah peserta yang relatif terbatas, seperti pada sisi sebelah kiri gambar ada 5 peserta, sementara pada tampilan sebelah kanan itu dengan banyak peserta. Kemudian secara khusus sejawat dapat mengenali fitur-fitur yang ada di batang bagian bawah, at the bar, the lower part. Misalnya di situ terdapat paling kiri dengan anak panah, ada ikon bergambar mikrofon, maka ikon ini yang disertai dengan garis miring merah itu menunjukkan bahwa mikrofon sejawat sedang tidak aktif. Nah, dengan diklik, maka sejawat dapat mengaktifkan mikrofon, atau mikrofon ini dapat dikendalikan oleh tuan rumah atau host, si penyelenggara ruang virtual. Di sebelah kanannya terdapat tombol ataupun ikon video, logo video yang menunjukkan aktivasi kamera sejawat. Bila tercoret merah begini, berarti kamera sejawat sedang tidak aktif. Partisipan lain tidak dapat melihat keberadaan sejawat. Kemudian, yang paling penting bagi sejawat adalah tombol share yang tampak berupa logo kotak berwarna hijau dengan tanda anak panah menghadap ke atas. Dengan tombol ini, sejawat dapat berbagi layar sejawat, dan tentu saja yang diharapkan layarnya adalah dokumen, misalnya presentasi dengan menggunakan slide atau PPT ataupun keynote misalnya. Sejawat sudah buka terlebih dahulu untuk bisa lebih efisien daripada membagi seluruh layar sejawat dan sejawat harus membuka di mana file yang sedang sejawat cari dan semua partisipan mengikuti upaya sejawat untuk membukanya. Jadi dengan demikian, sebelum melakukan share slide, maka sejawat sudah membukanya sebelumnya pada layar sejawat di luar layar Zoom ini. Dengan mudah, sejawat dapat klik sesuai dengan yang sejawat inginkan, file mana, dokumen mana yang ingin sejawat bagi. Contoh pada slide ini adalah dokumen PowerPoint PPT yang dibagi oleh pembicara dan semua peserta dapat mengikutinya. Cukup mudah sejawat, tidak perlu membayangkan kesulitannya, sangat mudah. Nah, bagaimana dengan yang ini? Gambar di sebelah kiri menunjukkan bahwa Anda dapat mengatur tampilan
layar Anda ketika pembicara sedang berbagi slide-nya, maka sejawat dapat menekan pilihan tombol. Kalau Anda perhatikan thumbnail pada gambar video layar pembicara, itu ada tanda minus. Dengan tanda minus, maka tidak ada satu video pun yang akan muncul, tetapi thumbnailnya akan tetap tersedia, dan sejawat dapat menggesernya untuk membuat posisi tidak mengganggu tampilan presentasi speaker atau pembicara. Nah, pada gambar sebelah kiri yang sedang ditampilkan adalah satu layar video yang kecil. Sementara gambar di sebelah kanan, saya tunjukkan bahwa layar sejawat disertai dengan video gambar pembicara yang mono screen atau mono video dengan tampilan yang lebih besar. Ya, kita lihat sekarang pada slide ini terdapat fitur chat yang letaknya ada di sebelah kanan fitur slide atau fitur share screen yang tadi sudah saya bahas yang berwarna hijau. Di sebelah kanannya setelah tanda panah itu, anak panah, terdapat ruang chat. Pada ruang chat inilah sejawat dapat mengikuti semua teks yang ditulis oleh peserta ataupun pembicara. Nah, di bagian bawah pada gambar yang tampil menutupi PowerPoint speaker itu, tampak ada tombol berwarna biru yang di situ tertulis everyone. Dengan demikian, bila sejawat mengetik teks pada kolom di bagian paling bawah itu, bukan pada kolom, pada ruang di bagian bawah itu, maka ketika sejawat enter, semua peserta dapat membacanya. Pada tombol atau ikon biru itu, sejawat dapat mengirim teks secara privat pada peserta yang sejawat tuju. Jadi cukup mudah untuk mengenali fitur ruang chat ini. Nah, pada kesempatan yang lain, ruang chat ini juga disertai dengan pilihan pengelolaan, tidak hanya berupa texting, tetapi bagi host atau bagi tuan rumah, dia juga disertai dengan beragam pengaturan. Di dalamnya termasuk upaya untuk membuat mikrofon semua peserta yang lain tidak aktif, hanya diberikan mikrofon aktif kepada pembicara misalnya ya. Atau pada tampilan layar peserta, ruang ini juga disertai dengan ikon atau gambar angkat tangan yang dapat sejawat atau peserta klik untuk memberitahu kepada host, kepada tuan rumah bahwa sejawat ingin menyampaikan pendapat. Karena dengan demikian, host atau tuan rumah dapat memberikan mikrofon aktif kepada sejawat. Kita lihat sekarang gambar sebelah kiri privat secara terpilih. Sejawat, ikon chat ini cukup unik oleh karena ketika ada teks yang masuk, maka dia akan memberitahu, seperti contoh pada slide ini, ada seseorang yang menyampaikan teksnya dan ditujukan kepada semua orang, maka semua orang dapat mengenalinya atau dapat membacanya. Dan host, tuan rumah, dapat membacakannya untuk bisa direspon dalam tanya jawab bersama pembicara, ataupun dapat diundang peserta yang lain. Pada slide ini, tampilan berupa tampilan yang lain pada waktu tidak ada slide sharing atau tidak ada document share, tidak ada share screen. Ketika terjadi diskusi, maka mereka yang berbicara secara aktif dengan mikrofon aktif akan tampil di layar. Nah, pada tampilan layar ini, sejawat juga masih dapat mengenali peserta-peserta yang lain yang tampak di baris bagian atas itu, dan sejawat dapat menggulirkannya untuk bisa mengenali siapa saja yang masih ada pada sesi tanya jawab tersebut. Sedangkan kolom di bagian kanan yang berwarna putih adalah kolom yang bertuliskan seluruh dokumen chat yang bahkan oleh tuan rumah dapat direkam. Baik, demikian pada akhirnya sejawat sudah saya harapkan dapat sedikit mengenali, kalau toh belum banyak oleh karena belum berpraktek, bahwa podium virtual untuk pertemuan ini dapat dimanfaatkan juga untuk berdiskusi dan juga memberikan kuliah dan relatif mudah untuk dimanfaatkan. Podium virtual Zoom ini kaya akan fitur yang mudah untuk dioperasikan.
Saya undang sejawat untuk bisa memanfaatkan podium virtual ini, dan siapa tahu kita bertemu pada ruang virtual yang membuat kita bisa saling berbagi. Selamat memanfaatkan. Terima kasih. Salam sehat, salam aman.